فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Baik, untuk Asmaul Husna itu bagaimana menafsirkan yang tepat? Misalkan Ar-Rahman, ada yang menafsirkan yang Maha Pengasih, ada yang menafsirkan yang Maha Pemurah, ada yang menafsirkan yang memberikan rahmat kepada makhluk secara luas. Apakah dalam menafsirkan Asmaul Husna perlu dalil atau dipahami secara lughah? Baik. Jawabannya, sebelum masuk kepada itu perlu ana ingatkan lagi, dan ini sudah pernah ana ingatkan ke beberapa ikhwah dari beberapa negara, bahwasanya walaupun ada beberapa ulama dari beberapa negara yang memanggil saudara antum ini sebagai fadilatus syekh, tapi antum tak perlu ikut-ikutan macam itu. Lafaz ini terlalu besar untuk saudara antum. Ini boleh jadi fitnah bagi saudara antum ini sendiri, dan juga yaitu boleh jadi akan menimbulkan ujub atau kesombongan, dan boleh jadi fitnah bagi sebagian ikhwah yang lain yang boleh jadi mereka menjadi dengki atau perkara-perkara yang tidak layak. Jadi memang sebaiknya itu ditinggalkan saja. Para ulama yang menyebut saudara antum dengan panggilan tadi itu mungkin sebagai bentuk baik sangkanya mereka dan penyemangatan agar saudara antum ini semakin bersemangat untuk meningkatkan status dirinya, yaitu meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah Ta'ala dari sisi ilmu dan amalan, dari sisi pendalaman dan penguatan dan sebagainya, sebagai penyemangatan. Tapi antum tak perlu ikut-ikutan memanggil yang seperti itu. Baik. Adapun yang pertanyaannya, bagaimana menafsirkan yang tepat untuk Asmaul Husna, contohnya Ar-Rahman dan sebagainya. Al-Asmaul Husna sendiri, Al-Asma ini jamak dari isim. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Isim ini akar katanya dari as-sumu, artinya al-ulu, yaitu ketinggian, ataukah dari al-wasm, yaitu alamat. Masing-masing pihak memiliki alasan yang kuat. Walaupun wallahu alam yang lebih dekat kepada makna asalnya isim itu dari as-sumu, dan sudah biasa alif yaitu hamzah wasal di depan itu terkadang dia menghilang, dan itu terbukti tatkala isim itu dibuat tasghir, dia menjadi menjadi sumai. Seandainya isim itu dari wasm, niscaya dia menjadi wusaim. Maka ini lebih dekat menunjukkan bahwasanya isim itu asalnya adalah dari as-sumu, yaitu ketinggian. Dan nama itu memang biasanya paling depan dan paling tinggi. Makanya itu isim itu menunjukkan as-sumu. Adapun secara definisinya telah dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Al-Allama Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau An-Nukat, kalau nggak salah An-Nukatul Uyun, bahwasanya al-isim itu adalah madalla alal musamma bidalalatil isyarah atau dalalatul isyarah, yaitu sesuatu yang menunjukkan kepada pihak yang dinamai dengan nama tadi, dengan pola isyarat. Isyarat gimana sih? Ini Amr, ini Zaid, ini Muhammad, ini Sulaiman, ini Fatimah, ini Zainab, dengan penunjukan. Baik. Demikian pula ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim. Intinya adalah al-ism adalah ma dalla alal musamma, suatu lafaz yang menunjukkan kepada pihak yang diberi nama itu. Dan isim itu lil musamma, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna, al asmaul husna lillah. Jadi isim itu untuk pihak yang dinamai. Baik, kemudian al-asma di situ disifati dengan al-husna. Al-husna ini wazan fu'la, dia adalah pola muannas dari al-ahsan. Jadi kita tidak mengatakan asmaul husna artinya nama yang indah, tapi nama yang paling indah. Karena Allah tidak mengatakan al-asma al-hasanah, tapi al-asma al-husna, yaitu husna ini pola muannas dari ahsan, yang paling baik, yang paling bagus, yang paling indah. Baik.
Jadi Al-Asmaul Husna, nama yang paling indah. Nah, dari sini apabila kita sudah mengetahui bahwasanya hanya milik Allah lah nama-nama yang paling indah, berarti untuk memahami dan menerjemahkan serta menafsirkan nama-nama tadi, maka kita wajib memahami dengan bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan Arabiyyin Mubin, bahasa Arab yang jelas, dengan bimbingan juga Al-Quran, As-Sunnah, dengan bimbingan para salaf. Karena mereka tentunya yang paling tahu, Allah yang paling tahu tentang nama dan sifatnya, sebagaimana dia yang paling tahu tentang zatnya. Dan Rasulnya diberi Allah pengetahuan, dan dia yang paling tahu di antara para makhluk tentang masalah nama sifat Allah Ta'ala. Dan para salaf, murid Nabi SAW, pewaris ilmu Nabi, dengan sumber yang paling jernih, mereka jelas lebih tahu. Makanya kita perlu bimbingan mereka semua dalam masalah Al-Asmaul Husna ini. Tayyib, misalkan seperti yang antum tanyakan, Ar-Rahman. Tayyib, Ar-Rahman secara bahasa dia adalah ikut wazan fa'lan. Fa'lan dari Dari masdar Ar-Rahmah. Tayyib. Rahmah ini sendiri diperselisihkan oleh para ulama tentang definisinya. Syekhul Islam memberikan definisi rahmah bagaikan Al-bir, yaitu ismun jami'un likulli khair, nama yang mencakupi segala kebaikan. Taib. Adapun Al-Qurtubi menyebutkan rahmah itu mengandungi makna al-ata, al-afu, pemberian, pemaafan, dan seluruh jenis kebaikan. Seluruh jenis pemberian, rezeki, semuanya masuk dalam rahmah. Taib. Tatkala masdarnya itu rahmah dan didatangkan dengan pola fa'lan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ini menunjukkan pada as-sa'ah wal imtila, keluasan dan penuh. Contohnya adalah ghadban, yaitu penuh kemarahan. Kemarahan yang meluap-luap. Seperti juga jau'an, yaitu sangat lapar. Syab'an, sangat kenyang. Nah, berarti Rahman ini adalah yang sangat luas rahmatnya. Baik. Demikian pula misalkan kalau kita lihat Ar-Rahim. Ar-Rahim ini akar katanya sama, masdarnya adalah rahmah. Tetapi dia didatangkan dengan pola sighat mubalaghah, fa'il. Apa yang membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim jika demikian? Dijelaskan oleh para ulama, intinya Ar-Rahman itu menunjukkan kepada sifat dzatiyahnya Allah. Sementara Ar-Rahim itu menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Jadi kalau disimpulkan, Ar-Rahman ini adalah alladzi la yazalu walam yazal muttasifan birrahmatil wasi'ah. Zat yang terus-menerus dan senantiasa memiliki sifat rahmat yang luas. Sebagaimana maknanya, yaitu Rahman wazan fa'lan, yaitu menunjukkan keluasan rahmat. Maka ini terus-menerus Allah Ta'ala memang memiliki rahmat yang luas. Jadi ini kembalinya pada sifat dzatiyah, zat Allah Ta'ala. Tayyib. Adapun Ar-Rahim ini terkait dengan sifat fi'liyah. Ar-Rahim sebagaimana dijelaskan oleh banyak mufassirin artinya adalah Ar-Rahim, kembali kepada isim fa'il. Isim fa'il tapi dengan pola mubalaghah, yaitu yang merahmati. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu alladzi yarhamu may yasha'u min ibadih. Yaitu zat yang merahmati siapa yang dia kehendaki dari kalangan para hambanya. Jadi ini kembali kepada sifat fi'liyah terkait dengan masyiah. Kalau menghendaki dia merahmati, kalau menghendaki dia tidak merahmati. Intinya kembali kepada fi'il. Kalau Rahman itu menunjukkan kepada informasi tentang zatnya Allah, penuh dengan rahmat. Kalau Rahim itu menunjukkan pada perbuatan, merahmati ini, merahmati itu. Dijelaskan oleh Abu Ali Al-Farisi rahimahullah, sebagaimana itu dinukilkan oleh Al-Imam Syaukani dalam tafsir beliau, tafsir surat Al-Fatihah. Ar-Rahman itu adalah isim yang mencakup segala jenis rahmat. Dan ini khusus untuk Allah Ta'ala. Ya, lafaz Ar-Rahman ini khusus untuk Allah. Setelah dinukilkan ijma' tentang itu memang. Sementara Ar-Rahim, kata Abu Ali Al-Farisi, ini terkait dengan kaum mukminin, yaitu perbuatan, merahmati kaum mukminin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia senantiasa merahmati kaum mukminin. Jadi kembalinya kepada sifat fi'liyah, perbuatan.
Walaupun diingatkan oleh Syekhuna Abdul Raqib Al-Kaukabani rahimahullah, lafadz al-mu'minin di sini tentunya ini terlalu sempit. Bahkan Allah juga merahmati orang-orang kafir, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali hanya saja Allah membiarkan kalian selamat di atas kapal itu sebagai rahmat dari kami dan sebagai kesenangan sampai suatu ketika. Ini umum. Karena rahmat Allah mencakup rahmat yang ammah, mencakup semua orang mukmin dan kafir, dan ada rahmat khosoh ini untuk orang mukmin saja. Intinya sifat fi'liyah Allah yaitu Ar-Rahim ini bukan hanya untuk mukminin tapi juga untuk orang-orang kafir. Hanya saja untuk mukminin ini berlipat-lipat ganda lebih banyak. Baik. Intinya itu jawabannya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan kalau Ar-Rahman itu menunjukkan pada sifat yang tegak pada zatnya Allah Subhanahu. Jadi sifat dzatiyah. Sementara Ar-Rahim, kata beliau, ini menunjukkan keterkaitannya dengan pihak yang dirahmati, yaitu kembali kepada sifat fi'liyah. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan yang pertama itu kembali kepada sifat, sementara yang kedua kembali kepada fi'il. Yang pertama yaitu Ar-Rahman, kata beliau, menunjukkan bahwasanya rahmat adalah sifat Allah. Sementara yang kedua yaitu Ar-Rahim, ini menunjukkan bahwasanya dia berbuat, dia merahmati makhluk yang dia rahmati. Kembali kepada fi'il. Baik, makanya kata Ibnul Qayyim, Allah Ta'ala mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dia senantiasa merahmati kaum mukminin. Innahu bihim raufur rahim, sesungguhnya Allah senantiasa penuh belas kasihan dan kasih sayang kepada mereka, yaitu kembali kepada perbuatan. Lalu Ibnul Qayyim mengatakan tidak pernah sama sekali Allah mengatakan rahmanu bihim, tapi rahimun bihim. Maka ini menunjukkan, diketahui kata Ibnul Qayyim, Rahman itu menunjukkan pada zat yang disifati dengan rahmat. Sementara Rahim itu kembalinya pada Ar-Rahim, zat yang merahmati dengan rahmatnya, yaitu pada fi'il. Tayyib, selesai dari Bada'iul Fawaid. Demikian pula pembahasan yang lain. Al-Aziz. Al-Aziz tentunya kita wajib memahami dengan penjelasan para ulama, penjelasan para salaf dan sebagainya, bahwasanya Al-Aziz misalkan itu dari Al-Izzah. Al-Izzah itu memiliki 3 makna di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah Al-Qawi, yaitu zatnya kuat. Yang kedua Al-Aziz bermakna Al-Mumtani, yaitu tidak ada yang mampu untuk menyakiti dirinya, tidak ada yang mampu untuk mengganggu dirinya, tidak ada yang mampu untuk menzalimi dirinya. Dan makna yang ketiga Al-Izzah yaitu Al-Ghalib ala ghairi, mampu menundukkan pihak yang lain. Makanya tatkala Allah dinamakan dengan Al-Aziz berarti Dzul Izzati Tammatil kamilah, yang memiliki keperkasaan yang lengkap dan sempurna dari segala sisinya. Tayyib. Demikian pula seterusnya sifat-sifat dan nama-nama yang lain perlu kita lihat dari sisi bahasa Arab dan dari sisi penjelasan para ulama. Kembalinya pada sifat maha, betul-betul paling demikian dari sifat-sifat kesempurnaan tanpa ada cacatnya sama sekali. Penjelasannya secara panjang lebar itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'i tentang kaidah-kaidah memahami asma wa sifat. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Muslah dan seterusnya. Baik. Ini sekedar contoh pendekatan. Adapun untuk penerjemahannya, ya memang kita mengetahui selain bahasa Arab, itu memang bahasa-bahasa umat manusia itu memang sangat terbatasi dan sangat lemah. Rata-rata adalah pendekatan untuk memudahkan orang awam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini pendekatan. Tidak perlu terlalu kita tekan kalau sedang. Tidak perlu kita memberat-beratkan masyarakat yang awam. Tapi kalau kepada pelajar, kepada penuntut ilmu, kita jelaskan di dalam ketika menjelaskan pelajaran-pelajaran. Sebenarnya makna Ar-Rahman itu demikian-demikian, makna Ar-Rahim demikian, dan seterusnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.